Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, waktu kita tidak banyak ya, maka Ana akan langsung mengkaji satu masalah yang sepertinya tidak masalah untuk sebagian orang, tapi masalah untuk sebagian orang lain, berkaitan dengan menikah saat menuntut ilmu, menikah saat belajar, yang sebenarnya masalah ini jadi masalah saat ini. Atau enggak juga. Dulu ya, orang tua kita, ya dia lulus SD, kerja, nikah. Lulus SMP atau enggak lulus SMP, nikah. Ada yang SMA, enggak lulus, nikah. Tapi fenomena di masa sekarang ini, S1, S2, S3 juga belum nikah. Apa sih masalah yang terjadi dengan generasi sekarang ini? Sehingga pemerintah kita pun membuat aturan yang berbeda. Jadi kalau dulu umur 17 tahun itu udah bisa nikah, atau di bawah itu mungkinnya. Sekarang jadi umur 19 tahun. Jamaah rahimakumullah, khususnya para kaum muda ya, anak-anak muda ini. Kalau bicara menikah, kita tahu Allah Azza wa Jalla telah menanamkan di diri setiap insan, yang laki-laki tertarik dengan wanita, yang wanita tertarik kepada laki-laki. Itu sudah ditanamkan. Walaupun muncul penyimpangan-penyimpangan di masa sekarang ini, sehingga ada laki-laki yang tidak tertarik dengan wanita, yang sebenarnya sejak zaman Nabi Lut mulai penyakit itu. Dan di masa sekarang ini, penyakit ini dianggap oleh sebagian manusia bukan penyakit. Penyimpangan ini dianggap wajar. Kenapa? Tadi ada banyak masalah yang memang harus kita hadapin, ya tentunya dengan pertolongan Allah semua akan jadi mudah. Dan ketahuilah bahwa tiada fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada wanita. Ini konsep buat orang yang tahu akan hakikat kehidupan. Kita beda dengan binatang. Apa bedanya kita sama sapi? Apa bedanya kita sama ayam? Sapi, ketika dia hidup di alam liar sana, ya kapan dia mau kawin, dia kawin. Kita lihat dalam kehidupan binatang, kapan dia ingin melampiaskan nafsu birahinya, ya ketemu di jalan, ketemu di pojokan, ketemu di mana, dia lampiaskan. Kucing lah yang kita mungkin familiar dengan binatang ini, ada di sekitar kita. Kadang-kadang terjadi keributan antara satu laki dengan laki lainnya gara-gara wanita. Ketemu wanita di bawah kolong mobil, ya dia garap, dia di sana. Ayam pun seperti itu. Mereka nggak kenal aturan. Tapi manusia diciptakan, Allah kasih akal, dan Allah kasih petunjuk. Yang dengan akalnya dia dapat memahami petunjuk itu. Tapi ada orang yang tidak menggunakan akalnya, sehingga tidak mengikuti petunjuk. Ada orang yang tidak menggunakan telinganya ketika dikasih nasihat, dikasih arahan.
Ada orang yang tidak menggunakan pandangan matanya. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang kelompok manusia ini, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih tersesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi kajian kita ini buat orang-orang yang tidak lalai. Buat orang-orang yang masih mau menggunakan akal sehatnya. Buat kawan-kawan yang masih pandangan matanya waras. Pendengarannya juga masih berfungsi dengan baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma taraktu fitnatan adharra ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah ujian, karena hidup ini ujian. Ada banyak materi ujiannya. Tapi tidak ada materi ujian yang lebih berbahaya, yang lebih berat bagi kaum laki-laki daripada wanita. Jadi wanita menjadi ujian dan laki-laki menjadi ujian buat mereka. Terus, ya, bagaimana dengan nafsu yang telah tertanam di dalam jiwa? Dengan, ya, hasrat birahi yang memang sudah ada sejak dia lahir, dia bawa tuh. Bagaimana dia cara menanggulanginya? Ya menikah. Menikah. Sebagian orang-orang di luar sana, ketika mereka masih apa ya? Masih waras. Coba dibaca ya, bagaimana sekolahan tahun 900 ke bawah, 1900 ke bawah. Di Eropa sana. Ternyata laki-laki dan perempuan dipisahkan. Dipisahkan. Sampai di negeri kita. Di Jakarta itu ada sekolah yang berdiri tahun 1930, 28 atau 30 ya. Namanya Canisius, tinggal dicek nanti dilihat. Itu sekolah berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan sekolah itu khusus buat laki-laki. Tidak digabungkan perempuan sama laki-laki. Itu non-muslim. Bagaimana dengan yang muslim? Dan kita negara dengan mayoritas penduduk muslim. Itu sekolah ada sebelum ada Indonesia. Belum merdeka kita waktu itu. Tapi setelah kita merdeka, ketika dunia lain juga sudah mulai menggabungkan laki-laki dengan wanita, kenapa harus digabungin mereka? Oh enggak, jadi kalau mereka biasa ketemu ya, nanti enggak ada hasratnya. Kata siapa? Kata siapa? Kita lihat di masa sekarang ini, perzinaan terjadi di mana? Jadi tempat digabungkannya laki-laki dengan wanita. Baik di sekolahan atau di tempat kerja. Allah Azza wa Jalla membuat sebuah aturan. Sekali lagi ini aturan buat yang merasa hamba Allah Azza wa Jalla. Yang merasa dia manusia dicipta, bukan menciptakan dirinya. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 32. Coba kita baca ayat ini. Surat Al-Isra ayat 32. Ini An-Nur ya. Nah, tafadhal. Ada yang baca di sana? Ini mungkin. Baik, tafadhal. Belum ada yang baca. Bismillah.
keji dan satu jalan yang sangat buruk. Barakallahu fikum. Di ayat ini Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Allah cintakan kepada kita wanita, kaum laki-laki, tapi Allah kasih aturan. Engkau jangan mendekati zina, yaitu menyalurkan nafsu birahinya tanpa ikatan pernikahan. Kenapa? Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Itu perbuatan yang keji dan sangat buruk jalan itu. Gitu. Jadi seluruh agama kalau kita lihat semua mengharamkan zina. Tapi kenapa sekarang kalau kita lihat banyak orang-orang yang jangan nikah, engkau masih kuliah. Terus ya udah hubungan aja. Pacaran aja. Silahkan kencan saja. Bahkan orang kerja pun kadang-kadang nggak nikah, kencan aja. Dengan alasan kalau engkau udah pacaran dulu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sama kuliah, nanti pernikahannya akan lebih panjang gitu loh. Padahal enggak juga. Ingat, semua jalan yang dibenci sama Allah hanya akan membawamu kepada penderitaan. Karena ada orang yang menunda nikah. Enggak. Aku mau kuliah, aku mau fokus belajar, aku baru akan nikah ketika aku punya kerjaan, ketika aku sudah eksis, ketika aku sudah punya rumah, ketika aku sudah punya mobil. Taib, nggak apa-apa, nggak terlarang, asalkan jangan berzina. Ingat, asalkan jangan berzina. Engkau menunda pernikahan karena ingin menempuh karirmu, boleh-boleh aja, asalkan jangan berzina. Karena ada orang-orang yang menunda pernikahan karena dianggap pernikahan itu ya merepotkan, nanti kalau punya anak gimana, ini dan itu. Nggak apa-apa, asalkan engkau jaga diri. Jadi nikah ini salah satu kebaikan yang kita diperintahkan. Bahkan kalau bicara fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, nikah masuk dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya Al-Bahuti dalam kitab Hasyatul Raudul Murbi' ya, ketika dia membahas tentang masalah pernikahan, dia mengatakan wa fi'luhu ma'asyahwati afdal min nawafilil ibadah. Dan menikah buat orang yang punya syahwat tadi, untuk menyalurkan syahwatnya, itu lebih afdal dari ibadah-ibadah sunnah. Lebih afdal. Ketika orang punya syahwat, bagaimana dia menyalurkannya di tempat yang halal, yang kata Nabi SAW, fi bud'i ahadikum sadaqah, ketika engkau menyalurkan syahwatmu di tempat yang halal, itu engkau dapat pahala sedekah, bayangin. Dapat pahala sedekah. Kemudian disebutkan oleh beliau, listimali ala masalih katsira. Banyak sekali maslahat dari pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan sekedar melegalkan hubungan yang haram. Enggak, karena ada orang yang dia pacaran, dia udah berzina, dia udah kemana-mana sama tuh pacarnya, bahkan sebelum menikah, na'udzubillah. Kemudian dia menikah, dia dapat buku hijau, kemudian tatkala dia akad nikah, kemudian dia mengatakan udah sah. Iya, memang udah sah secara negara. Tapi kalau kalian pezina yang tidak bertobat, maka boleh jadi ada masalah di pernikahan kalian secara agama. Maka menikahlah sebelum kau terjebak dalam perzinaan. Salurkan syahwatmu di tempat yang halal, walaupun engkau akan capek dan lelah. Tapi gimana Ustaz? Anda kalau sudah punya istri, Anda harus memberikan nafkah, ini dan itu. Ada banyak maslahat. Dan ada jaminan serta garansi dari pencipta langit dan bumi. Kembali kepada ucapan Bahuti, ketika dia mengatakan, maslahatnya banyak loh pernikahan itu. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah ya.
Seperti tahsin farjihi, farji saujati. Dia menjaga kehormatan dirinya, memuaskan nafsunya dan nafsu istrinya. Tersalurkan. Wal qiyam biha, ngurusin istrinya. Yang awalnya dia nggak punya tanggung jawab, yang awalnya dia mau main-main, mau nongkrong-nongkrong, sekarang enggak. Dia punya tanggung jawab, ngurusin istrinya. Wa tahsilin nasl, dia punya anak keturunan, yang merupakan salah satu usaha memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa membuat Nabi SAW gembira, karena beliau ingin umatnya banyak sekali. Berapa anak yang antum sumbangkan kepada umat Nabi SAW? Terus gimana kalau dia nggak mampu? Kalau bicara mau sih mau aja Ustadz nikah, tapi nggak mampu. Ya, kalau nggak mampu ya jangan nikah. Loh, tapi gimana menyalurkan syahwat ini? Ada solusi. Puasa. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, siapa yang punya kemampuan hendaklah dia menikah. Ini bicara kemampuan, ya kemampuan secara menyeluruh ya. Kemampuan secara finansial, kemampuan secara fisik, kemampuan secara mental. Dan kalau kita lihat, banyak anak-anak secara fisik mampu, tapi ada masalah di masalah mental, masalah akhlak. Akhirnya dia jadi manusia yang tidak bertanggung jawab kepada istri. Berarti engkau jangan nikah. Ini tanggung jawab. Jadi bukan bicara kesenangan aja, bukan bicara menyalurkan syahwat. Ada tanggung jawab. Bahkan Allah mengatakan tentang pernikahan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan perempuan-perempuan itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat sekali. Ahibati fillah. Yang mampu dalam menikah. Mampu dan butuh. Kalau engkau nggak butuh, lebih baik ditunda. Khususnya bagi orang yang menuntut ilmu agama. Karena ada banyak yang harus dia hafal, ada banyak hal yang harus dia pelajarin ya. Ketika, seperti ungkapan Ibn Jama'ah, ketika beliau mengatakan, menyebut ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi, wa yustahabbu lit-talib an yakuna azaban. Dianjurkan penuntut ilmu itu kalau bisa bujangan gitu. Bujangan. Maka di beberapa tempat kerja aja disyaratkan kalau mau kerja di tempat itu belum nikah. Ada beberapa persyaratan seperti itu. Kenapa? Di tempat kerja aja disyaratkan harus bujangan. Apalagi nuntut ilmu. Nuntut ilmu agama. Yang kita tahu ilmu agama ini seperti lautan yang tidak bertepian. Li'alla yaqta'ahu al-ishtighal bihuquqiz zawjiyah wa talabil ma'isha an ikmalit talab. Karena supaya dia nggak putus belajarnya, nggak putus nuntut ilmunya, disebabkan dia punya kewajiban fardu ain buat dia umpamanya untuk memenuhi hak-hak istrinya, untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Akhirnya dia nggak bisa menyelesaikan menuntut ilmunya karena harus sibuk dengan urusan istri. Bahkan Sufyan Tsauri mengatakan, man tazawwaja faqad rakibal bahr. Barang siapa yang menikah, maka dia telah mengarungi samudra. Naik perahu masuk ke samudra. Fa in wulida lahu faqad kusira bihi. Ketika dia punya anak, kapalnya pecah. Udah. Artinya dia mau tidak mau ada banyak kewajiban yang harus dia lakukan. Tapi Ibn Jama'ah mengatakan, wabil jumlah fatarku tazwij li ghairil muhtaj ilaihi au ghairil qadir alaihi aula. Nggak menikah buat orang yang tidak butuh. Ingat, tidak butuh. Itu lebih utama. Atau dia nggak mampu, itu lebih utama. Ya udah, engkau puasa. Kata Nabi SAW, kalau nggak mampu, engkau mau, tapi nggak mampu, puasa. Puasa. Kenapa? Ya tadi, akhirnya engkau nggak jadi belajar, sibuk ngurusin istri, anak. La siyama, khususnya buat penuntut ilmu yang dia memang
ya nggak punya apa-apa gitu. Tapi jemaah, ada garansi dari Nabi alaihi salatu wassalam ya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Thalathatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum." Ada 3 orang yang Allah berjanji untuk menolong mereka. Salah satunya wan-nakih alladzi yuridul afaf. Orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Artinya dia berada di posisi, aku nggak bisa, aku kalau nggak nikah, aku takut terjebak dalam perzinaan. Aku mau nikah. Terus modalnya apa? Ya, nggak ada, nggak punya apa-apa. Di sini orang tua kalau punya kemampuan, menurut sebagian ulama, wajib dia membantu anaknya. Jangan sampai ada orang tua yang nyuruh, enggak, engkau jangan nikah dulu, engkau belajar dulu. Engkau tuntut ilmu dulu. Tapi nggak apa-apa, asalkan dia nggak terjebak dalam perzinaan. Kalau ternyata dia udah nggak mampu lagi dan orang tuanya mampu, penuhi kebutuhannya. Terus dia mau dikasih makan apa istrinya? Kalau kau punya kelebihan rezeki, kasih buat anaknya. Biar dia menuntut ilmu, fokus, dan dia selamat dari fitnah wanita. Jadi orang yang menikah, kalau tujuannya menjaga kehormatan dirinya, Allah jaga dia dan Allah kasih jaminan. Allah akan tolong dia. Bukan yang kita lihat di negeri kita ya. Di beberapa daerah itu ada banyak pernikahan dini. Anak SMA menikah, lulus SMA menikah. Yang hampir kebanyakan dari mereka itu, alasan pernikahannya, ini menurut data di beberapa, mungkin bisa dicek ya. Sekarang, di beberapa kota itu, masalahnya mereka udah berzina. Udah hamil nih perempuan. Terus gimana dia? Umur belum sampai, kemampuan belum punya, tapi udah hamil tuh anaknya orang. Udah berzina. Akhirnya dinikahin. Berpikir dengan dinikahkan, anaknya dinasabkan kepada bapak biologisnya. Itu anak-anak zina. Itu anak zina. Tapi seorang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan diri, dan benar ya, bukan karena engkau, istilah orang dulu, sudah tabrakan dulu ya. Sudah kecelakaan, kata orang dulu. Terus nikah. Gimana orang kecelakaan menikah? Seharusnya bertobat. Bukan menikah. Bertobat. Di surat An-Nur ayat 32. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Tuh Allah perintahkan agar kita menikahkan yang nggak punya. Yang jomblo-jomblo ini usahakanlah mereka dinikahkan. Gimana kalau mereka miskin, mereka nggak mampu? Allah akan kasih kecukupan buat mereka. Tapi tadi syaratnya, niatnya benar. Engkau hendak mengabdi kepada Allah, menyempurnakan agamamu. Memilih pasangan hidup yang soleh, soleha, bukan sekedar cantik. Karena kalau engkau sekedar memilih wanita yang cantik, atau wanita memilih suami yang ganteng, nggak ada jaminan engkau akan disempurnakan agamanya. Terus kalau kita baca di ayat 33 dari surat An-Nur tadi, ya Allah mengatakan وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Buat orang-orang yang nggak punya kemampuan, ya udah nggak usah maksa. Nggak usah maksa.
engkau jaga dirimu dengan berpuasa, ya, dengan menjauhi tempat-tempat yang bisa menyebabkan kita terjebak dalam perzinaan, menjauhi pergaulan bebas. Hatta yughniyahumullah min fadli. Sampai Allah mencukupin dia dengan karunia-Nya. Setelah itu baru nikah. Jadi kalau sekarang antum dengan adanya ChatGPT, ada AI, ya, orang bisa tanya apa saja dia mau tanya, akan dapat dia jawaban. Di antara aspek yang perlu dipertimbangkan motivasi dan kesiapan tadi. Kenapa engkau mau nikah? Untuk apa? Kemudian bicara kesiapan, engkau punya kesiapan nggak? Ada dukungan dari orang tua, dukungan dari mertua, calon mertua umpamanya, atau engkau hanya bonek, bodoh nekat aja. Tolong engkau evaluasi motivasimu menikah. Kenapa engkau mau menikah? Supaya dapat jaminan tadi, ada garansi dari Allah SWT. Dan kesiapanmu, kesiapan mental, engkau akan menghadapi masalah. Karena gimana engkau akan berduaan dengan seorang yang mungkin karakternya berbeda. Mungkin dia punya tuntutan-tuntutan yang engkau belum siap untuk memenuhinya. Jadi belajarlah. Kesiapan bagi yang mau nikah, tolong belajar dari sisi agamanya, pelajari hak dan kewajiban, kemudian memahami karakter laki-laki, yang laki-laki memahami karakter wanita. Karena nggak sama. Dua orang ini saling melengkapi gitu. Saling melengkapi dia. Tapi kemudian perlu ada pertimbangan potensi adanya permasalahan. Makanya apakah engkau nikah akan mempengaruhi aktivitas perkuliahan, belajarmu, waktu, energi. Ya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Maka perlu istikharah. Orang tuh perlu istikharah dan musyawarah. Kadang-kala pihak keluarga mengatakan, engkau kayaknya belum mampu. Coba dipikirkan, benar aku mampu apa enggak ya? Kayaknya memang aku enggak mampu. Ya udah aku puasa aja. Tapi ketika engkau enggak, sudah saat Anda sudah mempertimbangkan, Anda sudah musyawarah, ada arahan dari orang tua, kemudian aku juga istikharah, ya. Ini yang dukungan dari keluarga penting, ya. Dukungan dari keluarga, karena kadang-kala ada orang tua yang terus terang dia takut kehilangan anaknya. Ini anak kuliah belum selesai, berbakti sama orang tua juga belum, masih ngerepotin orang tua, semua biaya dari orang tua, tahu-tahu sekarang dia minta nikah. Di posisi sebenarnya fitnah yang ada itu dia aja penyebabnya. Dia yang sibuk nonton hal-hal yang tidak berguna, lalu mengatakan kepada orang tua, aku sudah tidak mampu lagi, aku harus menikah. Loh, kok di mana? Kok kan kuliah agama di tempat yang sebenarnya steril dari fitnah, tapi ternyata engkau yang menyeburkan dirimu ke dalam fitnah. Maka tolong jaga diri, sehingga ketika engkau komunikasi sama keluarga tahu engkau secara nilai bagus, ya, engkau secara semangat belajar, engkau suka ikut aktivitas, sehingga orang tua katanya enggak, anak ini memang benar-benar Masya Allah, bukan anak yang malas, bukan anak yang terjebak dalam game online atau ya suka nonton film, enggak, sehingga keluarga akan mendukungmu gitu loh. Tapi kalau ternyata memang ya enggak memungkinkan, jangan maksa untuk nikah, jangan. Kenapa? Ya, kita udah nikah. Ketika anak S3 di Medina, anak punya anak 4. Ketika anak mau menyelesaikan disertasi, udah nggak mampu. Kenapa? Karena anak 4 itu, yang 2 sama yang 3 ini sekolah. 1, 2, 3 kalau nggak salah ya. Anak harus ngantar sekolah, emaknya juga sekolah, ya. Kita nggak punya pembantu. Akhirnya anak ngomong, kalau seperti ini terus, nggak selesai anak punya disertasi. Akhirnya di akhir tahun, anak pulangkan keluarga. Anak minta maaf sama istri anak minta maaf sama mertua, anak juga minta keridhaan mereka. Anak menyelesaikan
kuliah anak. Karena kalau anak-anak nggak bisa sudah, anak-anak merasa anak nggak mampu. Akhirnya alhamdulillah pihak keluarga mau anak pulangkan ke Indonesia setahun itu. Akhirnya anak fokus. Ya tadi ketika kita nggak punya tanggungan, akhirnya kita bisa fokus. Alhamdulillah Allah kasih taufik dan Allah mudahkan. Jadi ingat, dari satu orang ke orang lain berbeda-beda. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan fulan. Jangan. Engkau adalah dirimu. Engkau punya kemampuan yang mungkin kemampuanmu nggak sama dengan kemampuan fulan. Fulan sukses karena dia punya kemampuan dan tentunya semua dengan taufik dari Allah ya. Engkau belum tentu. Maka perbanyak doa memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkuliahanmu, sekolahmu, dan dalam pernikahan yang hendak engkau lakukan. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Mungkin Anda kembalikan ke host kita untuk memandu jalannya acara selanjutnya. Barakallahu fiik.